Selamat malam, selamat bergabung di ibadah doa hari Rabu malam hari ini, Wednesday Breakthrough. Sesuai namanya, Wednesday Breakthrough, terobosan hari Rabu, biar kita semua malam hari ini boleh mengalami terobosan di dalam ibadah malam hari ini. Melalui pujian, penyembahan, doa, dan firman Tuhan yang akan kita dapatkan malam hari ini. Mari sama-sama kita mau ngalami Tuhan, ngalami jamahan Tuhan, ngalami lawatan Tuhan, ngalami jumpa pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah kekasih jiwa kita. Mari sama-sama kita mau mulai ibadah doa ini, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah, kasih, rahmat, dan kebaikan-Mu Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat keberadaan kami malam hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau kami masih boleh beribadah kepada Tuhan di tengah pandemi yang sedang terjadi Tuhan, kami percaya itu semua juga karena kuasa-Mu yang besar. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mau pergunakan waktu yang ada Tuhan, kesempatan yang Kau berikan untuk kami beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Engkau. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi. Kami mau mencari wajah-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau beracara, Engkau bekerja Tuhan di ibadah malam hari ini. Engkau yang menjamah, melawat setiap kami Bapa. Kami buka hati kami buka telinga kami siapkan seluruh keberadaan kami untuk kami boleh mengalami Engkau Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami malam hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian sukacita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan Tuhan bersuka dalam hadirat Tuhan karena kebaikan Tuhan yang limpah dalam hidup setiap kita. Amin.
kami Bapa, untuk kami bersuka di dalam Engkau Tuhan. Bersuka cita karena pribadi-Mu sendiri Tuhan, bukan karena berkat-berkat-Mu, bukan karena mujizat-mujizat-Mu, bukan karena perbuatan-perbuatan-Mu yang besar semata Tuhan. Biar kami bersuka cita karena pribadi-Mu Yesus. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Allah kami yang begitu baik, yang sudah memberikan yang terbaik lebih dulu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku
Shalom Bapak Ibu rekan-rekan, sebelum kita mulai untuk sharing kita sore hari ini, yuk kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan ini Bapa, kami boleh kembali berkumpul bersama Tuhan di tempat kami masing-masing Bapa, untuk kami boleh mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini hati kami ya Bapa, biar apa yang kami dengar ini boleh menjadi berkat untuk diri kami, dan biar setelahnya kami boleh juga menjadi berkat untuk orang-orang lain ya Bapa. Kami berikan hati kami Tuhan, kami berikan pikiran kami ya Bapa, untuk Engkau pakai, untuk Engkau isi dengan firman-Mu, kebenaran-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengar ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah Bapak Ibu, pasti kita semua udah gak asing ya sama yang namanya stres ya. Nah kalau di dalam dunia psikologi itu ada yang namanya stress test nih Bapak Ibu. Stress test ini dikembangkan sama 2 orang profesor dari University of Washington. Kayak apa sih stress test ini? Di stress test ini ada daftar peristiwa-peristiwa atau kejadian yang bisa dialami seseorang, di mana peristiwa itu bisa membuat kita jadi stres atau jadi trauma. Apa aja sih peristiwa itu? Mungkin bisa sambil kita ingat-ingat ya Bapak Ibu. Siapa tahu mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami hal itu. Contohnya seperti antara lain kematian pasangan hidup, perceraian, menopause, ataupun kematian anggota keluarga jika ada sakit parah atau kecelakaan, atau mungkin kalau seperti sekarang kita tahu sedang COVID ya Bapak Ibu. Bahkan di daftar ini pun ada salah satunya adalah pernikahan, karena harus memulai suatu periode yang berbeda, kehidupan yang berbeda, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan tetap, dan juga ada beberapa hal. Banyak hal ya yang bisa menyebabkan kita mengalami stres. Dan tentunya kita masing-masing punya cara untuk menghadapi stres tersebut. Atau kalau istilahnya disebut sebagai coping with stress. Dan kalau orang-orang di dunia itu mereka punya beberapa cara ya kalau boleh dibilang, ataupun beberapa trik di mana mereka mau menangkal stres itu, mau menghilangkan stres itu. Antara lain yang mungkin sering kita dengar seperti misalnya alkohol, seperti misalnya obat-obat terlarang. Tapi kenyataannya waktu alkoholnya itu hilang dari tubuh kita, waktu obat-obatan tersebut hilang dari tubuh kita, tetap aja stres itu ada. Ada lagi orang-orang yang punya cara lain nih untuk menghilangkan stres, antara lain yang sering dipilih orang antara adalah perselingkuhan, ataupun dia mencari hal-hal orang-orang lain untuk mengalihkan dirinya, orang-orang yang tidak seharusnya. Seperti contohnya nih, Bapak Ibu mungkin kalau ada yang tahu di aplikasi itu ada yang namanya Tinder ya. Itu buat, tulisannya sih buat kenalan, seperti itu buat cari jodoh. Nah tetapi Bapak Ibu apakah tahu di antara 50 juta pengguna Tinder di dunia ini, cuma 54% yang beneran single. Ini surveinya oleh Tinder sendiri ya. Sisanya selain 54% itu antara lain ada yang memang sudah bercerai, ataupun ada yang memang masih menikah. Cuma apakah benar kalau perselingkuhan itu adalah suatu jawaban untuk stres? Tentunya enggak ya, karena kalau ketahuan selingkuh stresnya malah makin tinggi ya Bapak Ibu. Ada lagi orang-orang lain mungkin pakai materi untuk menghilangkan stres. Misalnya beli barang-barang mewah, beli handphone yang bagus, pergi liburan ke tempat yang mahal. Tapi apakah itu jawabannya? Enggak. Uang memang bisa membantu waktu kita merasa stres, tapi sayangnya uang itu bukan satu-satunya jawaban yang paling ampuh untuk kita menghilangkan stres. Nah, pada saat stres, seperti yang tadi saya sebutkan di atas, ada banyak cara manusia untuk menghadapi stres itu. Dan yang satu naluri ya, kalau dibilang secara psikologi yang terjadi adalah untuk kabur ya, untuk pergi meninggalkan dari stres tersebut. Jadi kalau memang kita dalam kondisi stres dan kita pengen kabur, kita mau pergi, itu kondisi yang normal. Karena memang manusia punya naluri tersebut ya. Mau memang kalau ada masalah tuh pengennya tinggal. Dan saya yakin saya dan Bapak Ibu Saudara pasti juga pernah ya
Pernah gak sih merasa kayaknya aduh bosen nih sama pekerjaan, kok kayaknya kita gak ada perkembangan karir sih, kok kayaknya itu-itu aja sih kerjaan kita, pengen kabur? Pasti pernah, wajar. Atau misalnya kalau saat Bapak Ibu yang pertama kali menikah, pada saat sebelum menikah mungkin ada harapan, ada banyak hal yang dibayangkan, tapi ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan kenyataan setelah menikah. Merasa ingin kabur, merasa mau cari pasangan lain dari Tinder misalnya seperti tadi saya bilang, mungkin pernah. Atau misalnya Bapak Ibu sudah buat plan nih, mau buat bisnis baru, mau bikin kerjaan baru yang udah dihitung-hitung, oh ini pasti akan cuan nih, bakal untung gede. Tiba-tiba kita ada COVID. Akhirnya kita merasa, oh semua masalah ini datang menyerang, kita harus kemana? Boleh gak sih kita kabur seperti itu? Nah kalau saat ini kita mendengarkan ini, kita harus lihat pada orang-orang yang sudah pernah melewatinya, dan bukan sembarang orang, yaitu orang-orang yang ada di Alkitab. Ada beberapa tokoh di Alkitab, mereka juga ngalamin hal yang sama. Misalnya Nabi Yeremia, di Yeremia 9 ayat 2. Bisa dibuka nanti ya Bapak Ibu, di mana di salah satu bagian dari ayat itu, Yeremia itu sampai mengatakan seandainya dia punya tempat untuk kabur, ya, mempunyai tempat penginapan bagi orang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian orang-orang yang berzinah, kumpulan orang yang tidak setia. Jadi Nabi Yeremia gak tahan melihat kejatuhan bangsa Israel, dia mau pergi meninggalkan bangsa Israel. Lalu satu lagi yang terkenal, Nabi Elia. Di mana pada satu peristiwa kita tahu di Gunung Karmel, Elia itu menghadapi sangat banyak Nabi Baal dan Tuhan membuktikan kuasanya. Tapi hanya dalam waktu yang singkat, beberapa saat setelahnya dia diancam oleh Ratu Isabel, dan bahkan Elia saat itu kabur. Dan dia sampai bilang dia mau minta mati. Karena di satu Raja-Raja 19 ayat 4 dia bilang gitu, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Betapa Elia sehari sebelumnya mengalami ya bahkan hal-hal yang luar biasa, tapi besoknya dia merasakan sia-sia semuanya itu untuk dirinya. Dan satu lagi adalah Raja Daud. Daud itu pernah merasakan satu ketakutan, satu kengerian yang sangat besar dalam dirinya sampai dia itu benar-benar kabur. Saya yakin Bapak Ibu pernah dengar kisah ini, dan kisah ini salah satu dituliskan di Mazmur 55. Isinya tentang pergumulan Daud, doa-doa Daud kepada Tuhan pada masa-masa itu. Dan hari ini kita akan fokus pada Mazmur 55 tersebut. Di Mazmur 55 ayat 7 dikatakan, aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Dan maka dibilang, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang, aku akan lari jauh-jauh bermalam di padang gurun. Di sini kita lihat Daud itu mengalami penderitaan, mengalami kesakitan, mengalami suatu hal yang sangat menyakitkan dalam dirinya sampai dia mau kabur. Nah, kita akan belajar apa sih yang terjadi dengan Daud, karena ada yang bisa kita lakukan seperti Daud dalam masa-masa yang kita alami sekarang. Nah, kembali lagi ke Mazmur 55 tadi. Mazmur 55 itu dibuka dengan doa Daud, permohonan supaya Tuhan itu mendengar doanya. Di bagian awal, di ayat 2-6 di sini dibilang, berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Kalau kita baca pasal ini ya, nggak mungkin kita kelewatan karena ditaruh di awal. Terus ada kata-kata cemas, gelisah, takut, gentar, seram. Dalam versi Alkitab bahasa Inggris salah satunya dikatakan fearfulness and trembling have come upon me and horror has overwhelmed me. Nah jadi misalnya nih, kalau seandainya pada masa itu sudah ada stress test yang tadi saya bilang di awal, saya yakin Raja Daud itu akan centangin semua ya, apa aja yang dia alami dari daftar-daftar yang saya sebutin itu. Dan ada satu kata di sini yang menggambarkan cocok banget sama apa yang Daud sedang alami, yaitu overwhelm.
Overwhelm itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya kewalahan, ya. Nah, kembali lagi ke tadi, secara kesehatan mental ya Bapak Ibu, ada yang namanya jurnal kesehatan dari The Canadian Mental Health Association atau Asosiasi Kesehatan Jiwa di Kanada, mencatatkan bahwa kalau kebanyakan dari kita tuh ada masalah, ada problem, sebenarnya kita nggak perlu bantuan orang lain, ya. Tapi sesekali ada hal-hal yang bisa bikin kita jadi kewalahan atau tadi overwhelm. Misalnya kebangkrutan, kecelakaan, penyakit, pandemi kayak sekarang, atau masalah emosional itu bisa bikin kita kewalahan, overwhelm, dan akhirnya kita akan merasa perlu pertolongan. Ya, nah ini ada beberapa tanda nih bahwa kita butuh pertolongan. Yuk coba kita cek masing-masing, coba kita jujur dengan diri kita. Hati-hati nih, siapa tahu jangan sampai kita lagi ngalamin salah satu atau lebih dari antara yang saya mau sebutin ini. Apakah kita merasa kewalahan karena marah? Karena kita putus asa, karena kita merasa hidup kita sia-sia, hidup kita tidak ada artinya. Atau sebelum-sebelumnya kita sehat, tapi saat ini kita mengalami sakit sampai mungkin mengurus diri kita sendiri pun kita nggak bisa, kita butuh bantuan orang. Atau mungkin kita lagi merasa keuangan kita di luar kontrol, dompet kita kosong, mungkin kita investasi rugi semua, lagi kayak sekarang begini. Atau mungkin kita sedang kehilangan, sedang berduka, sampai kita nggak bisa senyum lagi karena kita merasakan duka kita yang begitu dalam. Atau mungkin dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita ada konflik yang tiada henti-hentinya, sampai nggak ada hari tanpa berantem, nggak ada hari tanpa marah. Ya, yang tadi saya sebutkan itu, Bapak Ibu, apa sih hubungannya sama Daud? Sangat banyak hubungannya, karena itulah yang sedang dialami oleh Raja Daud. Ya, apa sih peristiwa Daud yang direkam dalam Mazmur 55 ini? Lagi ada apa pada saat itu? Ya, apakah ini waktu Daud melawan Goliat atau waktu Daud dikejar Saul? Saat itu kah? Enggak. Karena kalau kita lihat di Mazmur 55 ayat 13 sampai 14, Daud menuliskan, "Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya." Jadi ini bukan seseorang yang jauh. Di ayat berikutnya dibilang, "Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian." Siapa sih teman itu? Teman yang dimaksud itu adalah seseorang yang bernama Ahitofel. Daud sedang bergumul karena ini adalah teman baiknya yang mengkhianati dia. Bahkan kalau kita lihat lebih lanjut ya Bapak Ibu, ini bukan cuma soal teman baik, teman dekat kayak gitu. Karena kalau kita lihat di Mazmur 55 ayat 13 sampai 14, ini ada penjabaran ya Bapak Ibu tentang Ahitofel, di mana kalau di dalam bahasa Inggris dijelaskan my companion. Jadi mereka itu bukan cuma teman aja, tapi mereka mengerjakan banyak hal, segala sesuatu bersama-sama. Yang kedua, my acquaintance. Dalam Alkitab versi The New International Version disebutkan my close friend. Kalau bahasa gaul kita sekarang disebutnya circle one-nya Daud ya, sohibnya Daud. Satu lagi disebut dia itu adalah sweet counsel. Mereka itu teman beribadah. Bayangkan Bapak Ibu, teman gereja sangat akrab banget ke gereja tuh sampai bareng. Dan pengkhianatan yang dilakukan Ahitofel itu meninggalkan luka yang sangat dalam. Sampai kita lihat di ayat 21 sampai 22 dikatakan, orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia, janjinya dilanggarnya, mulutnya lebih licin dari mentega tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Ahitofel mengkhianati persahabatannya dengan Daud. Gak lagi jadi penasihat Daud yang setia, tapi Ahitofel pindah ke Absalom, anaknya Daud. Karena di 2 Samuel 14 sampai ayat 25 dikatakan Ahitofel terpesona dengan kepribadian, dengan penampilan Absalom. Di 2 Samuel 15, di situ ditulis Absalom mengadakan persepakatan gelap dan Ahitofel berpihak pada Absalom. Jadi waktu Absalom sedang mempersembahkan korban, dia minta untuk Ahitofel datang
Dan demikianlah dikatakan persekapatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyak orang-orang rakyat yang memihak Absalom. Jadi untuk yang pertama kita lihat, luka ini begitu dalam, kehilangan persahabatan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Kita juga mungkin pernah merasakan ya Bapak Ibu, pengkhianatan. Kita mungkin bisa bicara lebih luas, bukan cuma seorang sahabat, mungkin orang yang kerja dengan kita, mungkin seorang rekan kerja, dikhianati. Rasa kehilangan itu pasti sama kita alami. Dan ditambahkan lagi selain pengkhianatan oleh Ahitofel, satu lagi yang lebih berat yang Daud alami adalah anaknya sendiri, Absalom. Dalam waktu yang dekat, salah ya Bapak Ibu, dalam waktu bersamaan ya, terjadi dua hal yang sangat berat dalam kehidupan Daud. Memang kalau kita baca hubungan Daud dengan anak-anaknya di pasal-pasal yang sebelum ya di 2 Samuel itu, kita lihat memang hubungannya itu tidak terlalu baik, di mana ada kisah-kisah dari kehidupan anak-anak Daud itu yang beda banget sama Daud yang kita kenal ya. Bisa dibaca nih Bapak Ibu karena menarik memang. Dan yang Absalom ini adalah salah satu yang paling terkenal di bagian itu dan yang paling membuat luka yang paling dalam untuk Daud. Jadi Absalom itu sudah merencanakan untuk kudeta lah istilahnya Bapak Ibu. Jadi dibilang Absalom itu kalau orang mau hadap ke Daud di 2 Samuel 15 ayat 6 kayak gitu, dia akan istilah kata ditahan, dihadang dalam tanda kutip Bapak Ibu, supaya ketemu dulu oleh dia yang akan menenangkan dia. Kalau orang itu mau nyembah dia gak dikasih menyembah, dipeluk seperti itu. Demikianlah itu caranya Absalom mencuri hati orang-orang Israel kayak gitu. Dan waktu dia mengangkat dirinya jadi raja, gak tanggung-tanggung, dia ambil penasihat ayahnya, yang bukan cuma penasihat tapi sahabat baik ayahnya. Dan waktu itu kita lihat Bapak Ibu, apa sih respon Daud? Daud kabur Bapak Ibu. Ya, Daud kabur, Daud pergi dari peristiwa itu. Di Mazmur 55 ayat 6 sampai 8. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Ini yang tadi ya Bapak Ibu, sekiranya diberi sayap aku akan terbang mencari tempat yang tenang, bahkan lari jauh-jauh bermalam di padang gurun. Jadi gak ada salahnya sesekali kalau kita merasa kita mau meninggalkan kenyataan. Karena sama seperti Daud seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, kita harus punya cara yang benar untuk kabur ya, untuk meninggalkan kenyataan dengan cara yang benar. Salah satunya antara lain kalau kita tahu tapi sekarang lagi susah ya Bapak Ibu, seperti kalau kita pergi retret Bapak Ibu. Kalau saat gereja kita mengadakan retret, di situ kita mungkin meninggalkan tentunya pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, sekolah kita. Kita ada di situ, kita dengar firman dan lain-lain, kita didoakan ya. Dan ada satu lagi yang mungkin kadang-kadang kita suka lupa, yaitu hari Sabat, di mana seharusnya kita meninggalkan kesibukan kita sehari-hari dan kita datang pada Tuhan. Dan Tuhan Yesus pun sendiri itu pernah melakukan hal yang sama. Di Markus 6 ayat 31, Tuhan sendiri bilang, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Karena waktu itu begitu banyak orang datang pergi sehingga makan pun mereka menjadi tidak sempat. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu, ini sebenarnya hal yang baik untuk meninggalkan sesuatu, tapi caranya bagaimana? Ya, saat Daud bilang mau seandainya diberi sayap merpati, dia pengen pergi. Pada waktu Absalom memberontak, mengancam nyawanya, Indian pada akhirnya Daud pun memang pergi. Ya Bapak Ibu, Daud itu hatinya hancur dengan pemberontakan Absalom dan Ahitofel. Di 2 Samuel 15 ayat 30 dibilang Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Bahkan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia, mereka mendaki sambil menangis. Udah kayak gitu Bapak Ibu, seakan-akan masih belum cukup. Kalau kita lihat di 2 Samuel 16 ya ayat 5 sampai 8, datang lagi seseorang yang namanya Simei bin Gera. Dia itu dari kaum keluarga Saul dan dia mengutuki Daud. Dia mengutuki Daud kayak begitu. Bisa dibaca Bapak Ibu, 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 8. Ya. Dia mengutuki Daud, dia melempari Daud dengan batu. Mungkin kadang-kadang bukan batu ya yang dilemparkan ke kita. Tapi mungkin seperti Simei itu dia mengucapkan kata-kata kutukan. Kita mendengar kata-kata kutukan. Orang mengatakan sesuatu kepada kita. Dan mungkin kata-kata kutukan itu diucapkan oleh orang-orang yang penting untuk kita, orang-orang yang dekat untuk kita. Dan saat itu pun Daud mengalami kata-kata kutukan meskipun bukan dari seorang yang
dekat dari Dia. Dan pada saat itu Bapak Ibu, Daud itu mengalami kepahitan karena dia sampai bilang di Mazmur 55 ayat 15, biarlah maut menyergap mereka. Atau kalau bahasa kita sekarang ya, udah deh biar mati aja deh mereka. Kalau kita dalam bahasa Indonesia yang zaman sekarang ya Bapak Ibu, hati Daud itu udah pahit karena pemberontakan anaknya, karena pengkhianatan sahabatnya. Dan dituliskan bahwa di pasal ini yang mencatat beberapa kata-kata yang paling keras yang pernah diucapkan Daud dari sekian banyak hal yang Daud ucapkan. Karena sampai dibilang biar maut turun atas mereka, seperti itu. Itu menyatakan sepahit itulah dirinya, semenderita itu dirinya. Mungkin sama kayak kita, di mana mungkin kita pernah marah, kesal, kita pernah benci dengan seseorang sampai kita pengen bilang udah mati aja, seperti itu. Mengucapkan kepada orang tersebut. Sama Bapak Ibu, Daud juga ngalamin seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Orang sekali berDaud, orang sehebat Daud pun bisa mengalami hal tersebut Bapak Ibu. Gimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah mungkin pada saat ini ada kepahitankah dalam hati kita? Ada kemarahankah? Ada kekecewaan? Mungkin karena tadi pengkhianatan, mungkin karena harapan-harapan kita yang hancur Bapak Ibu. Nah, ada seseorang yang bernama Larry Crabb, dia menulis buku Scattered Dream, artinya impian yang hancur. Dia menuliskan saat hidup kita menjadi pahit, saat mimpi dan harapan kita hancur, ada dua hal yang umumnya dilakukan manusia. Yang pertama, manusia itu bisa jadi kecanduan apapun ya. Yang kedua itu manusia menjadi haus akan Tuhan, semakin ingin untuk mengenal Tuhan lebih intim lagi. Kalau saat ini hati kita pahit Bapak Ibu, semoga jangan terinspirasi dengan nomor satu yang saya sebut ya. Ayo cari kecanduan apa, jangan ya Bapak Ibu. Tapi semoga kita menjadi berpikir, oh mari yuk saya mau haus akan Tuhan, saya mau intim akan Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan itulah yang Daud lakukan. Daud kembali pada jawabannya yang sejati, yaitu Tuhan. Kalau kita baca di Mazmur 55 ayat 16 sampai 17 dan ayat 22, di situ kembali dikatakan Daud kembali berseru sama Tuhan. Dan dia bilang, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis dan Ia mendengar suaraku. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi dari ayat ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan dan janji Tuhan apa sih dalam kehidupan kita jika mengalami masa-masa seperti itu. Ya, yang pertama kita lakukan adalah kita berdoa mencari Tuhan. Sama seperti Daniel berdoa di Daniel 6 ayat 10, seperti itu. Bisa dibuka nanti ya Bapak Ibu. Atau kita harus menekankan pada diri kita apapun yang terjadi saat itu, benar-benar carilah Tuhan. Teriaklah pada Tuhan. Ya, mungkin kadang-kadang teriakan kita nggak serohani yang kita bayangkan kayak gitu. Mungkin kadang-kadang teriakan kita mungkin bisa jadi karena putus asa. Tuhan, apakah Engkau sungguh ada? Tapi carilah Tuhan, carilah Tuhan. Saat Daud berlutut berdoa dan membawa bebannya sama Tuhan, saat itu Tuhan yang memberikan kelegaan. Sama seperti Petrus di 1 Petrus 5 ayat 7 yang tadi dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Beban kita apa Bapak Ibu? Mari serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita kelegaan dan mari kita alami bahwa Tuhanlah yang akan membawa beban kita bersama dengan kita. Dan itu yang Daud lakukan, Daud menyerahkan bebannya kepada Tuhan. Dan semakin berjalannya waktu, Daud menunjukkan kualitas dirinya yang akhirnya berhasil menjaga dirinya dari kepahitan. Waktu Daud mau membangun bait Allah, Tuhan bilang bukan kamu yang akan bangun tetapi anak kamu. 1 Tawarik 28 ayat 2 sampai 6. Dan kita lihat lebih lanjut Bapak Ibu, bagaimana Daud itu berhasil melewati kepahitan dirinya dan dia meninggalkan warisan yang luar biasa kali ini kepada anaknya Salomo. Sesuatu yang tidak ada kepada anak-anaknya yang lain, karena tadi saya bilang di awal hubungannya agak aneh sama anak-anak yang lain sehingga terjadi berbagai hal. Daud itu memberikan nilai-nilai yang benar kepada Salomo di 1 Tawarik 28 ayat 9. Dikasih plan di ayat 11, mau bangun bait Allah kayak gimana dan lain-lain. Dikasih harta kekayaannya ayat 14 sampai 19 ya. Jadi enggak cuma dibilang kamu bangun yang bagus, enggak, tapi dimodalin sama Daud. Dan Daud pun bahkan mendoakan Salomo di 1 Tawarik 29 ayat 19. Apa yang dulu tidak diberikan kepada Absalom dan anak-anaknya yang lain, itu yang Daud berikan kepada Salomo.
Jadi belajar dari Daud Bapak Ibu, pada saat kita mengalami kepahitan, pada saat kita mengalami kekecewaan, kita bisa pilih untuk kita mendekat kembali kepada Tuhan dan kita bisa pilih untuk kita bangkit dari kepahitan kita menjadi seorang yang berbeda seperti yang Daud lakukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, itu kan tadi bagiannya Daud ya. Apa sih yang merupakan bagiannya Tuhan? Kalau kita lihat di Mazmur 55 ayat 22. Sekali lagi dikatakan ayat ini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Janji Tuhan itu bukan menghilangkan beban kita. Sesekali iya Bapak Ibu, ada waktunya Tuhan itu bikin suatu mujizat, puff tiba-tiba masalah kita hilang, itu sesekali iya. Tapi tidak selalu demikian. Tapi satu hal yang pasti adalah pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita supaya kita mampu melewatinya. Pada waktu kita lihat Tuhan izinkan terjadi pemberontakan Absalom, Tuhan tetap pelihara Daud, Tuhan tetap menjaga Daud. Di 2 Samuel 16 ayat 7, kita bisa lihat di situ bagaimana strateginya Absalom untuk membunuh Daud. Tapi dalam pasal-pasal tersebut kita juga lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan kita yang ajaib itu menjaga Daud sedemikian sehingga apapun yang Absalom lakukan dia gak berhasil untuk membunuh Daud. Di Mazmur 55 ayat 22, kata memelihara itu dipakai 2 kali lagi di Alkitab. Yang pertama waktu di 1 Raja-Raja 17, waktu Elia di Sungai Kerit. Ya, dan satu lagi adalah waktu Elia bersama di janda di Sarfat, di Sungai Kerit itu ada air, burung gagak datang membawakan daging untuk Elia. Janda di Sarfat tepung sama minyaknya gak habis-habis. Itu pemeliharaan, kata yang sama. Dan satu lagi di Nehemia 9 ayat 21 waktu bangsa Israel di padang gurun. Di situ bangsa Israel gak kekurangan, pakaian mereka gak jadi rusak, kaki mereka gak bengkak. Bahkan dibilang sepatunya itu 40 tahun gak rusak-rusak Bapak Ibu. Kalau sekarang udah rugi ya toko sepatunya ya, 40 tahun gak rusak-rusak ya Bapak Ibu ya. Dan Tuhan itu bukan cuma memelihara kita, bahkan Tuhan itu akan menegakkan kita. Tuhan yang akan membela kita. Kita lihat di Mazmur 3. Mazmur 3 itu juga sama membahas waktu Daud lari dari Absalom. Kita lihat bagaimana Tuhan memastikan kita tidak goyah. Bagaimana saat kita yang mungkin merasa diri kita yang goyah, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan itu menjadi pelindung kita, perisai kita. Tuhan itu kemuliaan kita, Tuhan yang menjawabkan teriak kita minta tolong, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong hidup kita. Mau berapa banyak pun pasukan Absalom, mau sehebat apapun pasukan Absalom, Tuhan bersama dengan Daud. Jadi tetap, Indian kita lihat Daud tetap selamat dalam perlindungan Tuhan. Dan kadang-kadang kita ngelihat dalam hidup kita ya Bapak Ibu, ada orang-orang yang seperti menanti-nantikan gimana caranya supaya kita dapat celaka. Kadang-kadang kita mungkin ngalamin seperti itu Bapak Ibu. Kita menemukan orang-orang yang sengaja nih kita mau liatin dia ini untuk melihat, dia dalam permasalahan nih. Apakah dia akan down? Apakah dia akan malah bangkit? Seperti apa hidupnya? Kayak begitu. Tapi satu hal Bapak Ibu, ingat di Mazmur 3 ayat 8. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Jadi jangan sampai kita berlarut-larut dengan daunnya kita Bapak Ibu. Tetap kita pandang Tuhan, dongakkan kepala kita pandang Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu masing-masing sedang ada beban apa, karena saya yakin ada hal-hal yang mungkin dengan orang terdekat pun kita nggak bisa share. Ya, seperti Daud ini suatu pergumulan hidupnya yang dicatat dalam Alkitab dan kita seisi dunia bisa baca. Mungkin beban kita beda nih sama Daud. Tapi mungkin hal yang sama kita pengen kabur ya Bapak Ibu. Sama seperti Daud, pengen meninggalkan semua masalah, semua beban, semua persoalan, cuman pengen udah capek, kewalahan dengan semua ini, cuman pengen kabur. Atau mungkin kita ngalamin kepahitan seperti Daud. Sehari-hari merasa marah, merasa pahit itu seperti sudah biasa. Ada beban di hati kita, kita merasa itu sudah biasa. Mungkin kita kayak begitu. Ingat Bapak Ibu, langkah pertama dari pemulihan itu adalah kejujuran. Yuk datang pada Tuhan, bawa beban kita, bawa permasalahan kita dalam perjalanan hidup kita. Saat memikul beban ini, kita perlu pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan.
Sekali lagi dikatakan di Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Daud menyerahkan kekhawatirannya dan bebannya pada Tuhan, dan kita pun juga bisa demikian. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, saya mau bawa satu contoh lagi, yaitu tentang Tuhan Yesus Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, pada waktu Tuhan Yesus berdoa. Mungkin ini bisa jadi panduan, karena mungkin di antara kita saking mengalami beban hidupnya, kewalahan dengan permasalahan, sampai kita pikir kita mau doa kayak apa. Yuk kita coba lihat, singkat aja, doa Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani. Gimana sih caranya Tuhan berdoa? Yang pertama tuh Tuhan sendiri, pada awalnya Tuhan berdoa meminta kelepasan. Pada saat itu Tuhan berada dalam beban yang berat, stres yang mendalam. Ya tentu ya Bapak Ibu, dengan dosa seisi dunia ditanggungkan kepada Tuhan, dan saat itu Tuhan berdoa supaya cawan tersebut itu lalu daripada dirinya. Ini start awal yang sama kayak kita semua. Yuk kita berdoa, Tuhan lepaskan saya Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan, Tuhan berikan saya jalan keluar. Ayatnya di sini dibilang di Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi yang pertama kita lakukan berdoa, bilang seperti yang saya bilang, lepaskan aku Tuhan, tolong aku Tuhan, aku butuh jalan keluar Tuhan. Dan yang kedua, ini contoh dari Tuhan Yesus. Kalau di awal Tuhan minta kelepasan, yang di bagian selanjutnya itu Tuhan menerima apa yang terjadi. Kita minta Roh Kudus supaya kita pun bisa mengalami hal yang sama. Di Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan Yesus minta supaya agar kasih karunia Tuhan boleh nyata melalui dirinya, dan supaya Bapa di surga dipermuliakan. Ada pasal lain di Alkitab waktu Tuhan Yesus bahas mengenai penyalipan dirinya di Yohanes 12 ayat 27 sampai 28. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Kita juga bisa bawa beban kita kepada Tuhan, dan bahkan kita bisa melayani orang-orang lain yang mengalami hal-hal yang sama dengan kita. Saya berharap apa yang kita dengar pada sore hari ini Bapak Ibu adalah supaya kita bisa memuliakan Tuhan dalam diri kita. Supaya dalam kondisi yang paling berat sekalipun, waktu kita kewalahan, saat hati kita hancur, saat kita merasa hidup kita tiada pertolongan, kita bisa tetap membawa kemuliaan bagi Tuhan. Karena untuk itulah kita boleh ada di bumi ini Bapak Ibu. Ya, segala kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan bersatu di dalam doa. Tuhan, ini kami ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mendengar Tuhan akan firman-Mu Bapa. Kami mendengar Tuhan akan hamba-hamba-Mu Bapa yang luar biasa di Alkitab Bapa. Hari ini kami belajar bahwa mereka sama seperti kami Tuhan. Mereka juga manusia biasa, bukan manusia-manusia super seperti yang mungkin selama ini kami kira. Tuhan, sebagaimana Engkau boleh menuntun mereka, untuk mereka boleh menjalani hidup mereka, supaya mereka tidak kabur dengan cara yang salah. Supaya mereka kabur kepada Engkau, mencari Engkau. Demikian juga Tuhan, biarlah hidup kami juga boleh sama ya Bapa. Kami bawa Tuhan hidup kami, persoalan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau lakukan seperti yang firman-Mu katakan ya Tuhan. Kami mau Tuhan, supaya hidup ini yang Engkau berikan kepada kami adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami, dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat di desa yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati kita mau berdoa syafaat. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami dapat bertemu malam hari ini. Kami mau menyatukan hati kami mau berdoa syafaat. Bapak, kami mau berdoa untuk gereja lokal kami GB Osana ya Bapak. Biarlah ya Bapak, semua program-program yang direncanakan oleh tim kreatif
dan para pengerja di GBO sana untuk campur tangan ya Bapak, untuk pelaksanaannya ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk gembala sidang kami, Bapak Cahya Yoel beserta istri dan kedua anaknya Bapak. Berkatilah Bapak keluarga ini ya Bapak untuk pelayanannya, kesehatannya, dan kehidupan rumah tangganya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan di GBO sana. Berkati ya Bapak kehidupan hamba-hamba Tuhan GBO sana, dari pelayanannya, rumah tangganya, dan kesehatannya ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk para pembina rohani, semua tim pekerja, baik tim pemusik, pemuji, tim kreatif, komisi sekolah minggu, komisi remaja, dan komisi wanita ya Bapak. Berkati para koordinator-koordinatornya ya Bapak. Berkati juga ya Tuhan para PKS dan non-PKS ya Bapak. Berkati juga untuk ketua divisi persekutuan maupun divisi pengajaran ya Bapak. Ikat kami semua ya Tuhan, para pengerja-pengerjamu di GBO sana. Persatukan hati kami ya Bapak dengan tali kasih-Mu ya Bapak. Biarlah semua pelayanan kami hanyalah pelayanan yang untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat GBO sana saat ini ya Bapak. Kami tidak tahu ya Tuhan keberadaan mereka. Sudah 6 bulan kami tidak bertatap muka ya Bapak. Tapi kami percaya dan yakin Engkau hadir di tengah rumah tangga seluruh jemaat GBO sana, dimanapun mereka berada ya Bapak. Engkau yang lawat untuk kehidupannya ya Bapak. Engkau yang pelihara ya Tuhan seluruh jemaat GBO sana ya Bapak. Baik yang sedang saat ini mengalami sakit ya Bapak, kami serahkan ya Bapak, hanya dengan biru-biru kuasa darah-Mu Yesus, Kau sembuhkan mereka. Bagi mereka ya Tuhan yang saat ini mengalami masalah kesulitan dalam pekerjaan dan usahanya ya Bapak, kami serahkan kehidupan jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau beri jalan keluar ya Tuhan, biarlah usahanya dapat kami kembali ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan saat hari ini ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ya Bapak. Bapak, kami mengalami COVID-19 ini sudah 6 bulan ya Bapak. Tapi kami percaya ya Bapak, Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengampuni bangsa kami ya Bapak, Engkau memberkati bangsa kami ya Bapak. Kami yakin bangsa kami akan segera pulih dan bersih dari virus COVID-19 ini ya Bapak. Amin ya Bapak. Kami juga yakin perekonomian bangsa kami akan bangkit seperti sebelum COVID-19 ya Tuhan. Bahkan kami yakin akan lebih dari yang sebelumnya ya Bapak. Perekonomian bangsa Indonesia akan semakin maju ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakil dan staf-staf pemerintahannya Tuhan. Urapi mereka ya Tuhan, pimpin mereka ya Tuhan. Biarlah hati mereka mempunyai hati kasih, hati yang akan takut akan Engkau ya Tuhan. Baik program-program yang direncanakan oleh Bapak Presiden, biarlah ya Tuhan Kau turut campur tangan untuk pelaksanaannya ya Bapak. Bagi oknum-oknum ya Bapak yang ingin memecah belahkan bangsa kami ya Bapak, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan berikan mereka kesadaran ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk para tim medis yang merawat para pasien COVID-19 ya Bapak. Berikan kekuatan lebih untuk mereka ya Bapak. Berikan mereka kesehatan ya Bapak. Berikan hati mereka yang sabar ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk para TNI ya Tuhan, yang menjaga keamanan bangsa kami ya Tuhan. Persatukan ya Tuhan seluruh pejabat-pejabat pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Bapak, biarlah ya Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan memberikan rancangan kecelakaan untuk bangsa Indonesia ya Bapak. Karena rancangan-Mu ada rancangan yang indah ya buat kami bangsa Indonesia ya Tuhan. Ampuni kami bangsa Indonesia ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini bangsa Indonesia. Hanyalah Tuhan karena Engkau kekuatan kami, karena Engkaulah kekuatan kota benteng kami, karena Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah keselamatan kami ya Bapak.
Kami yakin Engkau akan memberkati bangsa Indonesia dan Engkau akan memulihkan bangsa kami dari COVID-19 ini, dan perekonomian bangsa Indonesia akan maju kembali, Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya, biarlah kami tetap terkoneksi kepadamu ya Bapak, biarlah kami tetap kuat dan kami tetap teguh berpegang kepada firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami memohon dan kami mengucap syukur, kami sudah berdoa, kami menyatakan hati kami hanya di dalam satu nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah doa Rabu pada malam hari ini. Dan biarlah saudara semua bersama dengan keluarga tetap tinggal terus di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati saudara, menyertai saudara, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.